Oke teman-teman, perkenalkan saya Maulana Rizky sebagai penjelas materi pada video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan scaffolding. Apa sih scaffolding itu? Scaffolding itu adalah metode pembelajaran dengan memberikan bantuan secara terstruktur berupa dorongan atau penguraian masalah-masalah ke dalam pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak untuk membuat anak menjadi lebih mandiri. Jadi dalam video kali ini ada pengajar yang memberi dorongan kepada anak untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja lihat videonya. Oke, kenalan dulu dong. Namamu siapa? Alvaro, Kelas berapa? 2 SD. 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 Oh, kenalan dulu dong. Aku Kiki. Oke. Aku mau ngasih kamu soal, boleh? Boleh. Oke. Nah, di sini ada anak yang diberi soal matematika bilangan pembagian. Dek, ini tak kasih soal. Coba Adek kerjakan. Nih, pulpen nih. Bisa nggak? Bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Setelah beberapa saat, sang anak mencoba mengerjakan. Sang anak merasa kesulitan dan tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, disinilah peran pengajar untuk memberikan dukungan supaya si anak bisa mengerjakan soal tersebut. Dukungannya berupa penguraian soal ke dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kemampuan si anak. Tuh soal yang pertama berapa? 10 bagi 2. 10 bagi 2 berapa? Bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Kamu punya permen 10, mau ngasih ke adikmu yang 2 orang. Kamu ngasihnya berapa? 4. Oh, 4. Adikmu ada 2, kamu punya permen 10. Kamu ngasih berapa? 5. 1 orang 5. Berarti jawabannya 5. 5. Oke. Terus soal yang kedua, 10 dibagi soal yang kedua, berapa ya soal yang kedua? 20 dibagi 2. 20 bagi 2. 20 bagi 2. Balik lagi, kamu punya permen 20. Mau dibagi ke adikmu. Adikmu ada 2. Adikmu masing-masing kamu kasih berapa? 5. 5 kan 10 tadi. Ini kan 20. Jadi berapa? 10. Berapa? 10. 10. Benar. Tidak. Benar nggak? Benar. Dalam teori Vygotsky tentang scaffolding adalah bantuan. Nah, bantuannya itu diberikan hanya di awal-awal saja, supaya si anak bisa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Benar, oke. Terus soal di bawah ya ada berapa? 40 bagi 2. 40 bagi 2. Hitung, berapa 40 bagi 2 itu? 40 bagi 2. 20. 20, benar. Terus soal bawahnya lagi. 80 bagi 2. Berapa 80 bagi 2 itu? 40. 40. Tulis dong, tulis. Terus yang terakhir, 100 bagi 2. 2. Berapa 100 bagi 2 itu? 50. Benar, 50. Benar. Iya.
50. Iya. Tulis sih lek bener. Ini tulisannya 10 bagi 2 5 bener. 20 bagi 2 kok 15? Berapa sing bener? 10. 10 apa 15? 10. Kok tulisan di 15? Ya wes nggak apa-apa. Terus 40 bagi 2 20 bener. 80 bagi 2 40 bener. 100 bagi 2 50 bener. Oke, makasih ya udah mau jawab soal-soal yang tak berikan. Bisa dilihat, setelah anak diberi bantuan, anak bisa mengerjakan semua soalnya secara mandiri. Walaupun tidak semuanya benar, tapi mayoritas anak mengerjakan soalnya sudah benar. Nah, lalu sekarang setelah menonton video penerapan scaffolding, habis ini kita akan menonton video wawancara dengan kakak mahasiswa yang sudah melakukan praktek mengajar. Disimak ya. Malam Kak. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama aku Demetria Winda Putri, bisa dipanggil Renata. Aku dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang, angkatan 2022. Dan di sini aku mau wawancara Kakak untuk pemenuhan tugas akhir aku. Abang aku bersedia? Iya, bersedia. Oke, kalau gitu aku boleh perkenalkan dulu Kak. Oke, nama saya Angelia Made Krisna Pangau atau mungkin bisa dipanggil Christine dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2019. Oke. Nah, kalau belakangan ini Kak, kesibukan Kakak apa ya? Apa aja Kak? Kalau untuk kesibukan ikut UKM, itu UKM kerohanian, lalu juga ada satu organisasi di gereja. Kalau Kakak pernah ada ini ya Kak, terlibat dalam kegiatan pengajaran atau bagaimana gitu Kak yang berhubungan dengan pengajaran? Oh, pernah. Karena kebetulan untuk di semester ini aku ikut program asistensi mengajar. Jadi dari bulan September kemarin sampai bulan Desember aku mengajar atau mungkin bisa disebut juga mengabdi di suatu sekolah pilihan. Nah, kalau boleh tahu Kakak tuh ngajarnya di mana dan apa yang Kakak ajarkan? Kalau di program asistensi mengajar ini kebetulan aku dapat di SMP Negeri 1 Tumpang, lalu mengajar mata pelajaran matematika sama ikut ambil bagian juga di kegiatan non akademiknya. Contohnya kayak melatih paduan suara, lalu juga ikut melatih paskibranya, petugas upacara ini juga. Nah, kalau dalam mengajar itu Kak, metode pengajaran yang Kak terapkan itu kayak gimana Kak? Kalau untuk metode pengajarannya sendiri, aku yang pertama lihat dari siswanya dulu. Jadi yang pasti ini kan karena aku kebetulan megang 2 kelas, jadi aku harus lihat dulu ini karakteristik siswa-siswanya seperti apa, karena pasti tiap kelas kan nggak bisa sama gitu ya perlakuannya. Kebetulan kalau yang aku pegang itu ada satu kelas yang mereka itu cenderung malas mendengarkan orang yang hanya berbicara atau cuma jelasin aja gitu di depan. Jadi caranya supaya mereka nggak bosen itu sesekali di pelajarannya selain saya menjelaskan langsung di papan tulis pakai metode ceramah, itu juga diselipkan permainan-permainan, tetapi nggak keluar dari materi yang mau diajarkan. Jadi biar nggak bosan ya Kak ya? Iya. Tapi pernah nggak sih Kak, di suatu waktu Kakak tuh nuntun anak tersebut itu hingga bisa tanpa dibantu? Pernah, apalagi biasanya menjelang ulangan gitu ya, ujian itu pasti kan ada diminta untuk mengerjakan latihan soal, apalagi dari guru kan juga minta kita ada nilai nih buat setidaknya 1 nilai lah buat ujiannya gitu. Nah itu pasti mereka akan dikasih latihan soal terus menerus sambil dilihat ini anak ini ada pemahamannya sampai di mana. Terus kalau salah kita jelasin salahnya di mana, lalu diminta untuk mengerjakan soal dengan tipe yang sama. Dilihat lagi masih ada salah atau enggak,
kalau misal sudah nggak ada salah, kita lanjut ke IPA yang mungkin lebih tinggi. Berarti saat anak tersebut mengerjakan soalnya itu kakak membantu terus atau awalnya dibantu terus nanti mulai berkurang bantuannya atau gimana kak? Untuk awal-awal itu pasti saya bantu dulu, jadi langsung saya bimbing ke anak-anaknya cara-caranya seperti apa. Tetapi mungkin untuk latihan-latihan yang setelahnya mulai berkurang. Jadi kalau memang mereka ada yang ditanyakan boleh tanya ke saya, tapi kalau memang mereka tidak bertanya dan sudah paham ya sudah. Menurut kakak kalau metode kayak gitu tuh efektif nggak kak buat pengajaran di dunia pendidikan gitu? Kembali lagi ke siswa-siswanya sih, karena ada yang kalau misal kita bimbing dari awal sampai akhir langkah-langkahnya jadi bergantung sama kita gitu kan. Ada juga yang setelah dibimbing mereka jadi paham, lalu selanjutnya bisa maju sendiri. Tapi kalau yang di tempat aku ngajar, kalau misalnya anaknya dibimbing dulu, lalu setelah itu berangsur berkurang, biasanya mereka jadi lebih paham. Berarti bisa dibilang kalau metode yang kedua itu lebih efektif ya kayak. Nah, dari pengamatan dan pengalaman yang kakak ceritakan tadi selama mengajar, apakah bahasa itu berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak? Berpengaruh. Kalau di tempatku kebetulan anak-anaknya kebanyakan bahasa sehari-harinya kan pakai bahasa Jawa. Jadi ketika dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, mungkin yang istilahnya yang sesuai kita pelajari, itu justru mereka bingung. Ya, jadi mereka kayak ini maksudnya apa gitu. Nah, tapi kalau misal kita menjelaskannya pakai bahasa sehari-harinya mereka, misal kalau yang di tempatku kan pakai bahasa Jawa, dijelasin pakai bahasa Jawa, mereka lebih cepat pahamnya. Mungkin itu aja kak yang aku tanyakan. Terima kasih banyak kak atas kesediaannya. Terima kasih kembali. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada kelebihan mohon dimaafkan. Sampai jumpa semester depan teman-teman. Dadah.